Selamat datang di Simade Traveling. Cerita kali ini berjudul Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Kehidupan Jaka Tarub. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tampan, ramah, dan suka menolong sesama. Sejak kecil, Jaka Tarub sudah terbiasa hidup sederhana bersama ibunya. Namun, setelah ibunya meninggal, ia sering merasa kesepian. Setiap hari ia menghabiskan waktu dengan berburu di hutan, mencari kayu bakar, atau sekedar duduk merenungi nasib di pinggir sawah. Hidup di desa membuatnya dikenal banyak orang. Warga sangat menyayanginya karena sifatnya yang rendah hati. Meski demikian, Jaka Tarub kerap merasa ada sesuatu yang kurang. Dalam hatinya, ia merindukan seseorang yang bisa menemani hidupnya. Suatu sore, setelah seharian mencari kayu di hutan, Jaka Tarub duduk di bawah pohon besar. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Hari ini aku kembali sendiri. Hanya suara burung dan angin yang menemaniku. Kapan ya aku punya teman bicara? Seseorang yang bisa membuatku tersenyum setiap hari. Tetangganya yang kebetulan lewat menegurnya. Jaka, jangan murung begitu. Kau pemuda yang baik. Percayalah, suatu hari kau pasti bertemu seseorang yang istimewa. Jaka Tarub tersenyum, meski hatinya masih diliputi kesepian. Iya, semoga saja. Aku hanya bisa berharap. Malam itu, Jaka Tarub tidur dengan perasaan hampa. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hutan misterius. Keesokan harinya, Jaka Tarub kembali ke hutan untuk berburu. Ia berjalan lebih jauh dari biasanya, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Hutan itu terasa berbeda. Pepohonan tinggi menjulang, suara serangga bersaut-sautan, dan udara terasa sejuk. Tiba-tiba, dari kejauhan, Jaka Tarub mendengar suara tawa perempuan. Suara itu merdu, seolah datang dari dunia lain. Hatinya berdebar. Suara siapa itu? Tidak mungkin penduduk desa. Terlalu merdu, seperti nyanyian bidadari. Rasa penasarannya semakin kuat. Ia mengikuti arah suara itu, setiap langkah membuatnya semakin dekat. Akhirnya ia sampai di sebuah telaga tersembunyi di tengah hutan. Airnya jernih berkilauan, memantulkan cahaya matahari yang menembus dedaunan. Jaka Tarub bersembunyi di balik pepohonan, mengintip dari kejauhan. Ia belum berani mendekat, takut suara langkahnya terdengar. Tapi hatinya semakin penasaran. Wow, tempat ini indah sekali. Dan suara itu semakin jelas terdengar. Apa yang akan kutemukan di sini? Ia menunduk, mengintip dari celah daun, lalu matanya terbelalak. Apa yang ia lihat sungguh di luar dugaan. Di telaga itu, tampak 7 bidadari turun dari langit. Sayap mereka berupa selendang warna-warni yang bercahaya, kini tergeletak di pinggir telaga. Para bidadari itu tertawa riang, berenang dan bermain air. Kecantikan mereka tak terlukiskan, seolah bunga surga yang hidup di bumi. Jaka Tarub hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah aku bermimpi? Pikirnya. Namun, suara tawa itu nyata. Air di sini segar sekali, lebih jernih dari telaga di Kayangan. Ayo kita bermain air, tak ada yang melihat kita di tempat tersembunyi ini. Aku tidak ingin pulang cepat-cepat. Percikan air itu jelas terlihat. Jaka Tarub menatap tanpa berkedip. Dari semua bidadari, matanya selalu kembali pada satu sosok. Dialah Nawang Wulan, yang terlihat paling anggun dan bercahaya. Dialah perempuan tercantik yang pernah kulihat. Seperti mimpi, seorang bidadari sungguhan ada di hadapanku. Perasaan kagum bercampur dengan rasa takut. Ia ingin sekali mendekat, tetapi tahu bahwa jika para bidadari sadar ada manusia, mereka pasti segera pergi. Rencana Jaka Tarub. Dengan hati-hati, Jaka Tarub meraih salah satu selendang berwarna lembut milik Nawang Wulan. Tangannya bergetar, tapi ia berhasil menyembunyikannya di balik dadanya.
Ia kembali bersembunyi, menunggu apa yang akan terjadi. Maafkan aku harus melakukan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu begitu saja. Waktu berlalu, para bidadari mulai lelah bermain. Satu persatu mereka naik dari air, mengenakan selendang, lalu terbang kembali ke kayangan dengan cahaya berkilauan. Namun, Nawang Wulan mendadak panik. Selendangku? Di mana? Aku menaruhnya di sini tadi. Kenapa tidak ada? Aku tak bisa pulang. Bidadari lain mencoba membantu, tapi mereka juga bingung. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Maafkan kami, adik. Kami harus kembali sekarang. Satu persatu bidadari itu terbang ke langit, meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Nawang Wulan menangis di tepi telaga. Jaka Tarub yang sejak tadi bersembunyi merasakan perasaan bersalah bercampur dengan harapan. Nawang Wulan tertinggal. Air mata menetes di pipi Nawang Wulan. Ia duduk di tepi telaga, menatap langit tempat saudara-saudarinya lenyap. Kenapa ini terjadi padaku? Aku tak bisa kembali ke kayangan. Apa yang harus kulakukan? Pada saat itu, Jaka Tarub keluar dari persembunyian. Ia pura-pura seolah baru datang dan tidak tahu apa-apa. Nona, mengapa kau menangis sendirian di sini? Nawang Wulan menoleh, matanya sembab. Aku kehilangan selendangku. Tanpanya, aku tidak bisa kembali. Jaka Tarub pura-pura bingung, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kau bisa tinggal di rumahku sampai kau menemukan jalan pulang. Aku akan menjagamu. Nawang Wulan ragu. Namun melihat wajah Jaka Tarub yang tulus, ia akhirnya mengangguk pelan. Sejak hari itu, kehidupannya di bumi pun dimulai. Kehidupan baru. Hari-hari berjalan. Nawang Wulan tinggal di rumah Jaka Tarub. Awalnya, ia masih murung, tapi perlahan ia terbiasa dengan kehidupan desa. Jaka Tarub selalu memperlakukannya dengan baik. Ia membantu di ladang, menemaninya berbicara, dan bahkan belajar menenun bersamanya. Waktu berlalu, keduanya semakin dekat. Dari rasa simpati, tumbuhlah cinta yang tulus. Akhirnya, Jaka Tarub melamar Nawang Wulan, dan ia menerimanya. Mereka menikah dengan pesta sederhana namun bahagia. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan cantik. Kehidupan Jaka Tarub dan Nawang Wulan semakin lengkap. Aku merasa damai bersamamu, Jaka. Aku tak lagi merindukan kayangan. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku, Wulan. Aku janji akan menjagamu selamanya. Desa ikut berbahagia melihat keluarga kecil itu hidup rukun. Namun, takdir belum selesai menuliskan kisah mereka. Rahasia dapur. Nawang Wulan punya kebiasaan aneh. Ia memasak nasi hanya dengan 1 butir padi, tapi hasilnya bisa cukup untuk seisi rumah. Jaka Tarub heran, tapi Nawang Wulan selalu berpesan. Jangan pernah masuk ke dapur saat aku memasak. Jangan sekali-kali mengintip ya, Jaka. Kalau kau melanggar, aku tidak bisa lagi melakukan keajaiban ini. Iya, aku janji tidak akan melanggar. Setiap hari, ajaibnya rumah mereka tidak pernah kekurangan nasi. Jaka Tarub bahagia, tapi lama-lama penasaran. Apa rahasia istrinya? Rasa penasaran makin tumbuh. Suatu hari saat Nawang Wulan memasak, Jaka Tarub diam-diam mengintip dari celah pintu. Ia terkejut melihat Nawang Wulan hanya menanak segenggam padi. Namun, nasi yang dihasilkan bisa memenuhi periuk besar. Ternyata ini rahasianya. Hanya segenggam. Luar biasa sekali. Namun, tanpa sadar, pintu berderit. Nawang Wulan menoleh, matanya langsung berubah kecewa. Kau mengingkari janjimu, Jaka. Mulai sekarang, aku tak bisa lagi memasak dengan cara ini. Kita harus menanak padi seperti manusia biasa. Jaka Tarub menunduk menyesal. Rahasia terbongkar. Hari-hari berikutnya, Nawang Wulan kembali menanak nasi seperti manusia biasa. Stok padi pun cepat habis. Suatu hari, saat ia mencari sesuatu di gudang,
ia menemukan sebuah kain berkilau terselip di tumpukan padi. Nawang Wulan terdiam. Ia mengenali kain itu. Selendangnya yang hilang. Nawang Wulan menangis. Selama ini, ternyata kau yang menyembunyikan selendangku, Jaka? Aku takut kehilanganmu, Wulan. Aku minta maaf. Kau menipuku. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku bukan manusia. Aku seharusnya kembali sejak dulu. Keputusan berat. Nawang Wulan memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh satu persatu. Hatinya terbelah buah. Antara cinta pada keluarga kecilnya dan panggilan kayangan yang tak bisa ia abaikan. Aku harus kembali, Jaka. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa tinggal lebih lama. Jaga anak kita baik-baik. Jangan pergi, Wulan. Aku mohon. Aku janji akan berubah. Namun keputusan sudah bulat. Dengan berat hati, ia mengenakan kembali selendangnya. Cahaya lembut menyelubungi tubuhnya. Perpisahan abadi. Nawang Wulan menatap suaminya terakhir kali, lalu menatap anaknya penuh kasih. Aku harus pergi, tapi cintaku akan selalu ada di sini. Aku salah, tapi aku akan menjaga anak kita dengan seluruh hidupku. Dengan tangisan tertahan, Nawang Wulan terbang ke langit, kembali ke kayangan. Jaka Tarub berdiri di bawah, memeluk anaknya. Meski hatinya hancur, ia berjanji menjadi ayah yang baik. Pesan moral cerita ini: jangan pernah mengkhianati kepercayaan. Kejujuran adalah dasar dari cinta sejati. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Simade.